Serayu. Sampai ada perahu coy di Sungai Serayu. Ya di Wangon ini cor-corannya lumayan ya. Lumayan mantap begitu. Nah ini adalah batas alami antara Kecamatan Cimanggu dan juga Kecamatan Cilacap teman-teman ya. Udah sampai kita ke perbatasan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilancarkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Jadi hari ini kita mau langsung melanjutkan perjalanan pulang aja ya teman-teman. Kita mau melakukan perjalanan ke rumah, ke Bandung, lewat jalur biasa aja ya, lewat jalur tercepat yang disarankan oleh Google Map. Nah ini kita belok ke kanan ya teman-teman. Cus. Kenapa nih belok kanan? Karena ya yang disarankannya ya lewat situ ya. Lewat jalur ini gitu teman-teman. Dan mungkin video ini akan saya cukupkan di ini aja ya, di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat di Banjar ya. Ya masuk kota Banjar. Mungkin sampai situ aja. Soalnya kenapa? Ya karena saya udah berapa kali ya bikin rute Bandung Banjar, Bandung Cilacap gitu. Takutnya bosen aja teman-teman kan. Jadi ya mungkin ini adalah episode terakhir saya di perjalanan kali ini ya teman-teman. Dan sebenarnya ini juga mau ke rumah temen dulu sih, tadinya di Aji Barang ya, ke Mas Eko. Cuman kayaknya aduh mohon maaf nih teman saya nih, Mas Eko nih, takut waktunya nggak nutut ke Bandungnya. Oke teman-teman, bagaimana perjalanan menuju Banjar ya? Apakah suasananya ada yang berbeda? Kita lihat nanti ya. Saksikan terus perjalanan saya. Oke, kita lanjut lagi. Ini mungkin masih jalan desa ya teman-teman, tapi jalan desa pun dia cukup lebar dan juga markanya jelas teman-teman. Jadi perjalanan dari sini ke perbatasan itu memakan jarak sekitar 88 km yang ditempuh dalam waktu 2 jam ya teman-teman. Nah di depan ini kita sudah sampai ke jalan nasional. Jalan nasional apa tapi ya ini jalan nasional 3 ya. Kebumen lah, Banyumas Kebumen. Nah dari sini kita belok ke arah kiri ya teman-teman. Langsung let's go. Nanti kita lewat jembatan Sungai Serayu ya, di tepian Sungai Serayu. Jadi ingat stasiun Kroya, stasiun Purwokerto ya. Lagu-lagunya lagu-lagu di tepian Sungai Serayu. Nah ini dia jembatannya teman-teman, sangat besar sekali ya. Aduh ini bapak-bapak kenapa ini? Serayu. Sampai ada perahu coy di Sungai Serayu. Ya, goodbye Sungai Serayu. Kita lanjut lagi ke jalan. Ini jalan nasional apa bukan nih? Belum ya kayaknya ya.
Nah ini depan ini baru jalan nasional ini. Ke kiri itu ke Wangon Bandung ya. Ke kanan itu ke Purwokerto. Oke, kita langsung aja ke arah Bandung. Belok kiri jalan terus. Oke, siap. Untuk bensin kita masih aman ya. Insya Allah di saat kita pun sudah agak kehabisan bensin pun masih bisa lah ini ya. Maksudnya pom bensinnya masih ready banyak gitu. Rawalo ya, Banyumas, Kabupaten Banyumas. Rawalo itu apa? Kecamatan kayaknya. Apa desa ya? Nah ini nih yang saya bingung tuh itu. Kalau di luar Jawa Tengah ya, Jawa Barat ya, kita ketemu nama suatu daerah itu kita masih belum tahu itu tuh apakah itu nama sebuah desa atau nama sebuah kecamatan ya. Banyak truk-truk besar juga ya teman-teman di sini ya. Cuman bedanya masih diselingi banyak juga kendaraan pribadi yang kecil-kecil kayak gini. Nggak terlalu mendominasi lah kendaraan besar itu. Ya bahkan nggak mendominasi juga sih. Nah ini mobil kemana nih? Nyalip. Nyalip apa enggak? Ya kita lanjut lagi ya. Ini ada gardu induk Rawalo teman-teman. Kayaknya memang di Kecamatan Rawalo ya ini ya. Setelah ngelewatin truk itu jalanan kayak terasa sepi ya. Lampu hijau. Oh ini perempatannya. Jauh sekali. Sampai ngelewatin jembatan dulu ya, baru sampai ke persimpangannya. Wah, sawah, truk. Kondisi jalannya ya kayak gini nih, macet ya, mungkin karena tadi lampu merah tadi mungkin ya. Udah karena apa lagi, dari tadi juga nggak ada apa-apa kan. Nah ini cuacanya enak ya Allah, coba aja ya. Coba kalau kemarin tuh cuacanya kayak gini gitu teman-teman. Pas di Petung Kriono tuh pasti mantap jiwa kan. Ngelewatin hutan-hutan juga aman, tentrem gitu. Oke. Ini rumah makan Jatilawang. Oh ya, ini SPBU Jatilawang ya. Saya ingat waktu saya ke Banyuwangi ya 3 tahun yang lalu. Ya hampir 3 tahun yang lalu lah ya. Itu tuh mampirnya ke Jatilawang situ tuh pom bensinnya. Istirahatnya maksudnya. Ya lumayan padat. Ayo masuk. Wah ada truk pembawa kayu batu ya, anjir batunya. Apa nggak takut jatuh apa ya, batunya lumayan, karena kepala mah bisa koma itu. Nah di depan juga ada jembatan lagi, tapi ini nggak tahu nih ya jembatan yang menjembatani sungai apa gitu. Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Tapi nama desanya tadi nggak keperhatiin. Sungainya mana? Oh di bawah ya, ya lumayan lah. Sedengan gitu. Besar-besar juga lumayan ya si truknya. Desa Adisara, Kecamatan Jatilawang ya.
Lumayan ya, makan di rumahnya Mas Nanang tadi langsung cenghar. Langsung seger gitu ya. Tadi asalnya kan ngantuk. SMA Kartek. Kartek apa ya, Kartek? SMA Wiku ya, Wijaya Kusuma. Koramil 2 Jatilawang, teman-teman ya. Ini Polsek Jatilawang juga, dan ini alun-alun Jatilawang ya pastinya ya. Kantor Kecamatan Jatilawang, Masjid Besar Baitul Kudus Jatilawang juga ya tadi. Jadi ya ini dia ya, pusat Kecamatan Jatilawang. SMA Negeri 1 Jatilawang, teman-teman. Bagus sekolahnya ya. Biasanya SMA 1 itu bagus-bagus. Oke, teman-teman, kita sambung lagi ya. Sekarang kita ada di Desa Kelapa Gading, Kecamatan Wangon, teman-teman ya. Kecamatan Wangon, Kelapa Gading, Desa Kelapa Gading. Perjalanan masih cukup panjang ya, sampai ke perbatasan Banjar 1,5 jam lagi. SD Negeri Sekolah Dasar Negeri 2 Kelapa Gading tadi. Berarti masih di Wangon ya, teman-teman ya. Ya, di Wangon ini cor-corannya lumayan ya. Lumayan mantap begitu. Lalu habis sudah cor-corannya. Nah, di sini ada simpang yang lumayan besar ya. Lurus ke Bandung, ke Banjar, Tasik. Aji Barang, Tegal, belok kanan, Cilacap lurus ya. Cilacap belok kiri maksud aku. Kita lurus aja ya, teman-teman ya, nggak usah ke mana-mana. Nggak usah nyimpang-nyimpang gitu maksud aku. Oke, sudah mulai sedikit kosong ya, mungkin sudah mulai terpecah juga konsentrasi kendaraannya. Ada yang ke arah Tegal, ke arah Aji Barang, ada juga yang ke arah Cilacap mungkin ya. Jalanannya wah sangat lega sekali, Puskesmas 1 Wangon. Oke. Tapi kayaknya bakalan hujan ya, teman-teman ya. Ya, di sini alun-alun Wangon ya, Desa Wangon. Alun-alun yang cukup sebenarnya B aja gitu ya, cuman penanda aja alun-alun gitu. Bukan alun-alun yang dijadikan pusat kegiatan masyarakat gitu. Mantap. Rumah makan Wangon Sari, Wangon Banyumas. Ya, mungkin di sini masih di Desa Wangon tadi ya. Desa Wangon, Kecamatan Wangon. Ini juga SD Negeri 4 Wangon. Wah, jalanannya enak sih. Cukup kosong dan juga jalanannya ya terbilang cukup mulus. Walaupun ada beberapa jalan-jalan tambalan yang tidak rata dengan jalanan utama ya, jalanan existing, tapi masih bisa dihindari. Jadi kita masih bisa memilih jalanan yang mulusnya gitu. Desa Wangon, masih Desa Wangon, teman-teman. Rumah makan Sambal Lalap ya. Sore nyore gini enak ya di Wangon, nyore di Wangon ya kan. Ya, ini udah mulai tinggal perjalanan jalan menuju Bandung ya, jalan menuju Jawa Barat ya, teman-teman. Tipe-tipenya tuh kayak gini. Ya gimana jelasinnya, kayak gini lah modelnya nih nanti sampai ke tapi enggak sih ya, nanti ada di ini agak ramai juga. Tapi
Tapi nanti tipe-tipe menjelang perbatasan tuh ya kayak gini jalannya. Tapi ini enak sih, SD Negeri 2 Lumbir ya. Berarti kita sekarang ada di Kecamatan Lumbir. Enak jalannya asli. Jalannya lebar, lega, dan juga tidak terlalu rame ya teman-teman. Lapangan Desa Parung Kamal Lumbir. Oke teman-teman, tadi kita habis ngisi bensin lagi untuk kedua kalinya ya, setelah dari berangkat kemarin dari Bandung. Posisi kita udah agak-agak full tank sih ya memang. Terus kedua ngisi tadi malam di Wonosobo, sekarang ngisi lagi. Harusnya sih kalau di Wonosobo kemarin ngisi terus pemakaiannya nggak ekstrim sih, kayaknya masih bisa lah ini sampai ke Banjar ya. Nggak ke Banjar ke ya Majenang ya namanya ya. Oke teman-teman, di Lumbir ya masih ya, tadi juga SPBU Lumbir tadi saya ngisi bensinnya, masih belum beranjak dari mana-mana. Ini apa nih, UMKM Kantor Kepala Desa Cidora ya. Nah ini ada sungai kecil aja sih. Nggak tahu sekarang udah masuk wilayah mana nih. Desa Cidora sih masih. Apakah masih Lumbir apa udah bukan ya? Nggak tahu juga. Jalanannya sepi ya, alhamdulillah sepi ini, enak. Jadi nggak banyak yang ngagokan. Kalau misalnya saya ambil Pantura nih ya, wow, dari ujung ke ujung ya, maksudnya dari misalnya dari Pekalongan aja anggap ya, sampai masuk ke apa tuh namanya, masuk ke Losari Cirebon, itu pasti masih rame sama truk gitu, yakin. Kalau sekarang kan, nah sekarang rame lagi sih di depan. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya. Masih di Lumbir ini sepertinya ya. Tadi SD Negeri 6 Lumbir. Nanti kita coba cocokkan ya. Dan lokasinya pun ini masih di mana gitu. Apa iya masih di Kecamatan Lumbir gitu. Panjang banget Lumbir, gila. Nih, Masjid As-Salam Lumbir, kantor cabang Lumbir. Apa justru kita baru mau masuk ke pusat peradaban Lumbir gitu ya? Nggak tahu. Nah ini apa nih? Oh ini dia kantor kecamatan Lumbir. Anjas gede dia. Ya kayaknya ini pusat ininya ya, kecamatannya. Cuman apa ya, SMP 1 Lumbir. Bagus banget sekolahnya. Cuman puskesmas Lumbir lawat inap. Cuman apa sih dari tadi cuman kepotong. Lumbir ini ya yang saya lihat sih kota perlintasan aja ya, kecamatan yang jadi perlintasan kendaraan gitu. Nggak tahu kalau ke depan lagi ada apa enggak, soalnya pusat keramaiannya hampir nggak ada Minggu loh ini padahal. Jalan aspal mulus teman-teman, nikmat sekali ya, dibawa di kecepatan 70 km per jam, yang mana itu udah cukup sangat ngebut buat saya. Jarang-jarang saya punya nyali untuk bawa motor di kecepatan 70 km per jam plus ya. Tapi kalau di sini sih
melihat kondisinya cukup memungkinkan, kualitas jalannya juga memungkinkan, ya nggak apa-apa lah. Apa namanya, jumlah kendaraannya ya juga tidak terlalu banyak. Jadi untuk sedikit gaspol bisa lah ya. Sugeng Rahayu. Berarti masih ada rencana-rencana lagi ya buat saya solo touring lagi nih nanti. Wih. Seperti lecir ya jalannya, cuman ini sebenarnya agak-agak ini ya, bergerigi. Wow, ini baru bener nih. Mantap sekali jalanannya, enak teman-teman. Pokoknya jalannya mulus, lucir. Hatur nuhun KDM. Loh. Kok KDM? Ini masih udah lama lah ya sebelum kontestasi pemilihan kepala daerah, ini kayaknya udah begini. Bisa dilihat aja ini dari markanya. Bukan marka yang baru setahun 2 tahun ini mah. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya. Sekarang kita sudah sampai di Kecamatan Karangpucung teman-teman. Ya, Karangpucung masih cukup jauh ya untuk sampai ke perbatasan. Dari tadi kondisinya ya sebenarnya Ciporos. Oke. SD Negeri Ciporos 3 tadi ya. Jembatan Cikondang. Jadi ini dia jembatannya. Bagus ya, mau ada jembatan dikasih petunjuk nama loh dari tadi. Cikondang. Cimanggu Cilacap ya tadi. Karangpucung ya masih ya, nggak tahu nih sekarang apa nih. UPTD Puskesmas Cimanggu 2. Oh, udah Kecamatan Cimanggu berarti ya sekarang, udah bukan di Karangpucung teman-teman. Ini kayak perjalanan tanpa ujung gini ya. Tadi kita lumayan ngebut juga, masih ini ya. Ini Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu ya. Ya, jadi tadi kita udah lumayan agak ngebut sedikit lah, ditambahin kecepatannya. Tapi masih sejam aja ya nyampainya. Gile, kata saya, nggak nyampe-nyampe lah kalau kayak gini. Buseng. Kantor Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu. Oke teman-teman, jam 3.44 kita udah sampai di Kecamatan Cimanggu. Ini dia Bantar Panjang Cimanggu ya, SD Bantar Panjang, Kepala Desa, Kantor Kepala Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu. Nanti kita masih harus ngelewatin Majenang, Dayeuhluhur ya, jembatan Cibaringkang. Mantap sakieu hungkul jembatan di berengaran ya, halus. Oke teman-teman, beginilah ya suasananya ya, masih sepi-sepi aja ini. Rame ya kalau ada kayak gini nih pom bensin ya kan. Betul nggak? Betul. Serba 35.000. Apakah masih Cimanggu? Kita juga belum tahu ya. Nah, lihat nih pelang yang biru nih, jembatan Cikopeng. Jembatannya segini nih, mantap. Polsek mana nih? Cimanggu. Ya, Polsek Cimanggu teman-teman.
Oke teman-teman, mari kita sambung lagi ya teman-teman. Nah ini adalah batas alami antara Kecamatan Cimanggu dan juga Kecamatan Cilacap teman-teman ya. Insya Allah. Kalau aku nggak lepat ya gitu ya. Puskesmas Majenang 1 ya teman-teman itu tadi. Oke. Jadi kita benar-benar udah masuk ke wilayah Majenang ya teman-teman. Ya di Majenang ini yang saya tahu sih alun-alun Majenangnya aja ya. Karena ya tempat apa lagi ya, saya paling sudah pernah sampai alun-alun Majenangnya doang, belum sampai kemana-mana gitu. Kalau kesini saya udah dipastikan udah pernah ya, cuman udah cukup lama, hampir 3 tahun yang lalu lah. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan ya gimana suasana perjalanannya ya. Karena udah lama banget, udah lama lah, cukup lama gitu. Aduh, capek coy. Kota Banjar Bandung masih lurus. Brebes via Salem ini belok kanan ya. Mau ke Brebes via Salem? Ya boleh sih kapan-kapan. Tapi kalau untuk sekarang ya tentu tidak. Ya teman-teman ya. Ya ini ya si apanya namanya? Pom bensin. Jadi sebelum ke Salem, belok ke arah Salem teman-teman, diusahakan udah ngisi bensin di sana dulu ya. Biar apa? Biar hati tenang selama mendalami perjalanan di via Salem Gunung Lio ya. Karena itu bahaya sekali lah aspalnya. Ya ini pusat kecamatan Majenang ya teman-teman ya. Muncek Nusanesma Kota Majenang cenah. Kota teh kan kecamatannya. Majenang teh kan kecamatan. Terus kumaha bisa jadi disebut kota teh kumaha gitu. Udah gitu kan Majenang itu kecamatan di dalam sebuah kabupaten gitu ya. Nah, disebut Kota Majenang. Nah, ini kita sedang di kotanya Majenang ya. Mana kotanya Majenang teh? Makanya saya suka, nah ini alun-alun Majenang ya. Saya tuh suka nyebutnya ya pusat kecamatan pusat kecamatan bla 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 gitu ya. Di sini tuh ada Indomaret Point sebenarnya ya, cuman nah ini nih Point. Saya pernah berhenti dan bekerja di sini ya. Gilingan masih setengah jam lagi ternyata ya ke ke perbatasan tuh masih setengah jam lagi ya. Kok bisa begini ya? Kita belok kiri ya, Bandung Ciamis. Belok kiri. Aduh. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah berada di Wonoreja ya, Kabupaten Cilacap tentunya. Wonoreja ini ya, salah satu kecamatan terakhir ya sebelum Jawa Barat. Ada juga kecamatan Dayeuh Luhur ya, yang juga menempel dengan Provinsi Jabar.
dengan penduduk yang masih berbahasa Sunda. Gitu teman-teman ya. Pemandangannya ya, bukit-bukit gitu, bukit-bukit selatan gitu. Dan di sini jalan kembali mulus ya. Tadi sempat geradagan, nah kayak tadi geradagan. Dan sekarang udah cukup mulus teman-teman. Kenapa ini asu? Dan volume kendaraan juga yang sudah mulai berkurang jauh ya teman-teman. Jalanan berlika-liku, harusnya teman-teman udah pernah melihat video saya melewati jalur ini ya, tapi dari arah yang berlawanan teman-teman ya. Waktu itu saya ke Majenang dan juga ke Daya Luhur ya, ke Salem, Gunung Lio, Adi Mulia ya, Kecamatan Wanareja. Adi Mulia itu insya Allah nama desa gitu kalau enggak salah ya. Masih 20 menit lagi sampai ke perbatasan teman-teman. Wow. Wow. 16 km lagi ya teman-teman, tapi 20 menit. Berarti 1 kilometernya kita menempuhnya dalam waktu 1 menit lebih ya. Lamanya. Ya itu karena kondisi jalan dan juga intensitas volume kendaraan teman-teman ya, yang membuat tren kendaraan yang melewati jalur ini tuh ya melambat. Masa hujan sih, ya Allah janganlah. Mulai lagi guys, tadi sedikit melebar seetik. Mulai rada kumahannya itu. Jalannya sudah kembali berlubang teman-teman. Ya jadi inilah adalah jalan terakhir yang menuju ke Dieng, perbatasan. Sorry teman-teman udah mulai nggak conek jadi rada santai aja kita bawanya, santai. Nah teman-teman, untuk ke Daya Luhur kita bisa memanfaatkan belokan ke arah kanan ya, yang ada pelangnya selamat datang di Kecamatan Daya Luhur. Oke, sudah mau sampai teman-teman. Ini saya jalannya agak-agak oleng nih hampurannya. Oke. Jadi ini ya perjalanan saya dari Bandung menuju Cirebon, menuju Brebes, Pemalang, Pekalongan, Pasar Doro, Gunung Lio ya. Wih, kade ya. Jembatan Ranca Uyah teman-teman ya. Hampir jatuh lagi teman-teman. Udah nggak bener ini tempelannya. Ada tambak juga ya di sini ya. Dan juga di sini udah mau sampai ke akhir perjalanan kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton full perjalanan saya dari episode pertama, part pertama ya, sampai ke part terakhir, yaitu perjalanan saya masuk kembali ke Jawa Barat ya teman-teman ya. Masya Allah. Jadi support terus channel saya bisa dengan cara
like, subscribe, dan komen-komen yang positif, yang membangun tentunya ya. Terima kasih juga buat yang udah setia menonton, yang sudah meluangkan waktunya untuk subscribe ke channel YouTube saya. Mudah-mudahan ya bisa terus lebih berkembang, walaupun ya nguploadnya jarang-jarang dan tidak tentu ya. Akhirnya salah satu wishlist saya tercapai juga, walaupun sebenarnya agak-agak kurang juga ya. Termasuk salah satunya yang di Petung Kriono dan jalan yang menuju hotel itu yang gelap-gelapan. Aduh, itu saya sama sekali nggak bisa lupa kayaknya ya, karena itu sangat-sangat menyedihkan sekali. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Udah sampai kita ke perbatasan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eka Kircon dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.